pagi para upasaka upasika. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, ya, damai dan bahagia. Ya, kita bertemu lagi di kelas Pariyati Sasana, ya, kelas yang dikhususkan untuk mempelajari Tipitaka, mempelajari Tripitaka, ya, mempelajari kitab suci kita. Ya. Kenapa kita harus mempelajarinya? Ya, kitab suci kita ini luas sekali. Ya, mungkin sebagai satu kitab suci satu agama, mungkin Tipitaka itu yang paling volumenya paling banyak. Ya, luas sekali. Jadi kalau teman-teman saya di Myanmar itu selalu mengatakan kalau untuk menguasai Tipitaka itu ya, 10 tahun saja tidak cukup. Padahal biku itu setiap hari belajar itu 10 tahun saja tidak cukup gitu. Bisa 20 tahun. Ya, itu menggambarkan betapa memang kitab kita ini sangat luas sekali, sangat luas sekali, ya. Meskipun volumenya besar, tetapi sesungguhnya kitab atau ajaran yang ada di dalam Tipitaka ini hanya bermuara kepada satu hal yang sama, ya, ini tentang pemahaman tentang kehidupan ini dengan benar dan baik, pemahaman tentang duka, tentang penderitaan, ya, dan kemudian mengajarkan tentang kelenyapan dari duka. Jadi sumbernya, muaranya hanya kepada dua hal ini, karena memang inilah sebenarnya intisari dari atau poin yang ditekankan terus oleh Buddha selama 45 tahun di masa kebudaan beliau. Beliau hanya mengajarkan dua hal ini saja. Ya, beliau hanya mengajarkan tentang duka dan kemudian duka niroda, gitu. Ya, Pube cahang bikawe etarahi cak dukan cewa penya pemi duga saja nirodang. Ini kalimat Buddha, ya. Oh para biku, wahai para biku, pube cahang. Dari dulu dan sampai sekarang ini yang saya ajarkan hanyalah duka dan duka niroda, penderitaan dan lenyapnya penderitaan. Jadi keseluruhan isi dari Tipitaka hanya bermuara kepada dua hal tersebut. Nah, karena volumenya yang sangat luas, kadang pelajaran-pelajaran di dalam Tipitaka itu menjadi ada satu dua subjek atau topik di dalam Tipitaka itu sangat sulit untuk dipahami, ya. Seperti topik kali ini misalkan yang sudah sampai 6 kali, lihat. Ini topik terakhir nih pagi hari ini. Sampai 6 seri gitu, ya. Saya juga menyadari ini topik tidak mudah gitu ya, karena menyangkut dengan semacam filsafat, ya, bagaimana perkembangan teori atau pemahaman filsafat. Anda tahu filsafat? Filsafat itu adalah ilmu yang mempelajari tentang asal mula dari segala sesuatu. Dan ini nanti setelah ini bagaimana, begitu itu. Filsafat itu mempelajari hal-hal yang seperti itu, ya. Nah, di zaman Buddha, pandangan-pandangan tentang kehidupan ini kalau sudah dirangkumkan oleh Buddha menjadi 62. Dan Buddha mengatakan di dalam Sutta Brahma Jala Sutta mengatakan bahwa di luar ini sudah tidak ada lagi, artinya ini sudah lengkap. Ya, 62 pandangan salah ini. Bahkan mungkin sampai hari ini kalau Anda cermati paham-paham yang ada di dunia pada zaman modern ini, pasti mereka termasuk satu dari 62 pandangan salah ini. Ya, Anda tinggal menganalisanya, kan? Anda masih ingat nggak apa yang saja yang sudah kita pelajari di tahap kelompok yang pertama, yakni pandangan salah tentang masa lalu? Apa yang sudah kita pelajari? Paham tentang kekekalan, ya, ya. Jadi paham tentang kekekalan. Karena kenapa bisa muncul seperti ini? Karena mereka ini pertapa, mereka brahmana yang mampu melihat kehidupan lampaunya, bahkan sampai 100.000 kehidupan masa lalunya bisa dia ingat-ingat, atau bahkan sampai ada yang 40 kalpa, 40 kappa itu dia bisa ingat-ingat, ya. Tetapi karena dia tidak mempunyai pengetahuan dhamma. Apa itu pengetahuan dhamma? Kalau di dalam kitab komentar, mereka tidak bisa tidak mempunyai pengetahuan bagaimana untuk menganalisa fenomena yang sepertinya padat. Dianggap kekal karena dianggap istilahnya padat.
ya, compact gitu. Jadi ada roh dari kehidupan mungkin 1 miliar 1 juta tahun yang lalu yang terus berjalan sampai hari ini. Ya, setelah ini nanti kemana dia juga akan, roh itu akan terus berjalan. Ini yang saya istilahkan sebagai satu fenomena yang padat, ya, seolah-olah tidak berubah, ya. Nah, beruntung sekali kita belajar agama Buddha karena Buddha mengajarkan kepada kita untuk menganalisa fenomena tersebut. Apakah benar ada fenomena yang padat, yang kekal abadi seperti itu, ya. Bahkan pada saat kita diajarkan meditasi vipassana gitu, pada tahapan mungkin yang pertama saja ada 16 pengetahuan vipassana. Tahapan yang pertama itu kita diminta oleh guru kita untuk menganalisa nama dan rupa, untuk menganalisa fenomena batin dan fenomena tubuh jasmani ini, ya. Namanya adalah nama rupa pariceda nyana. Satu kebijaksanaan, satu pengetahuan untuk memisahkan nama dan rupa. Itu untuk menganalisa nama dan rupa, ya. Nah, mereka yang terjebak pada paham kekekalan, mereka tidak mempunyai kemampuan untuk menganalisa ini. Kenapa? Karena tidak ada yang memberitahu. Karena tidak ada Buddha, karena tidak ada guru dia yang mengajarkannya. Nah, bersyukurlah kita karena guru kita mengajarkan hal yang seperti ini, sehingga kita percaya bahwa sesungguhnya bukan roh yang kekal, yang berpindah dari kehidupan dulu sampai sekarang, ataupun nanti yang berpindah lagi ke kehidupan yang masa depan, tetapi ini hanyalah fenomena batin dan fenomena tubuh jasmani yang mempunyai kecepatan perubahannya sangat tinggi. Detik ini muncul, dalam sekejap dia hancur dan tidak muncul lagi karena sudah hancur. Ya. Nah, Buddhism mengajarkan hal seperti ini. Kalau Anda bermeditasi, Anda akan diajarkan oleh guru Anda untuk memecah-mecah fenomena yang masuk melalui panca indera Anda atau masuk ke dalam hati Anda. Anda akan diminta untuk menganalisanya. Kemudian Anda akan dibimbing untuk menemukan benar atau tidak sih ada yang disebut aku ini. Identitas Anda benar atau tidak? Ya. Jadi dalam bahasa Palinya di Visuddhimagga itu disebutkan seperti ini. Nana datu yo winibujitwa gana winiboge kate anata sanya upadati. Artinya apa? Setelah mengurai nana datu yo, setelah mengurai fenomena ke dalam elemen-elemen yang berbeda, istilahnya gitu, elemen. Ya, kalau Anda belajar Abhidhamma, Anda sudah diajarkan tentang elemen, meskipun hanya saya minta untuk menghafal dulu, ya. Jadi elemen mata, elemen objek mata, elemen kesadaran mata, elemen telinga, elemen suara dan kesadaran yang mendengarkannya dan seterusnya. Ya, nana datu yom winibujitwa. Jadi mengurai, setelah mengurai fenomena ke dalam elemen-elemennya yang bermacam-macam itu tadi, kemudian gana winiboge kate, demi untuk apa? Memecah-mecah fenomena yang padat tadi, kita harus mengurai fenomena ke dalam elemennya. Kalau Anda mampu mengurainya, maka kalimat berikutnya berbunyi anatta sanya upadati. Persepsi Anda tentang tidak ada aku, persepsi Anda tentang bahwa sesungguhnya tidak ada diri, atau dalam konteks ini saya lebih suka memakai tidak ada roh, akan upadati. Upadati itu akan muncul, akan menguat, ya, akan kokoh. Gitu. Saat ini persepsi kita masih percaya tentang adanya roh, tentang adanya aku, identitas Anda, ya. Kalau Anda yang bernama misalkan Agus, Anda percaya Agus ini adalah Agus yang sama sejak Anda lahir, kemudian sampai hari ini, tidak berubah-ubah. Ya, atau kalau Anda terjebak pada fenomena konvensional, Anda mengenal saya sudah 4 tahun. 4 tahun yang lalu Anda mengenal saya sebagai Asin Keminda. Hari ini Anda juga masih mengenal saya sebagai Asin Keminda. Nah, Anda terjebak pada fenomena konvensional dengan berpersepsi bahwa saya 4 tahun yang lalu dan saya dengan saya yang hari ini adalah saya yang sama, Asin Keminda yang sama. Kenapa? Karena namanya tidak berubah, Asin Keminda. Ini kelemahan dari kebenaran konvensional. Tidak mampu memberikan informasi kepada Anda bahwa fenomena itu bergerak, berubah dengan sangat cepat sekali.
Ya, nah beruntunglah kita di dalam Kitik Pitaka yang sangat luas sekali ini, kita diajarkan hal-hal seperti ini, bagaimana membongkar fenomena yang kelihatannya padat ke dalam elemen-elemennya, sehingga akhirnya kita menemukan apa? Sunyata, kekosongan. Kosong dari hal-hal yang bersifat kekal, kosong dari hal-hal yang bersifat memberikan kebahagiaan, kosong dari keakuan. Ya. Nah, tadi saya katakan volume dari Tipitaka itu luas sekali. Ya, tetapi mereka bermuara pada pemahaman tentang dukkha dan juga dukkha nirodha. Nah, kenapa kita harus mempelajarinya semua? Ya, bagus. Kalau kita bisa mempelajarinya semua, maka akan membantu Anda untuk bisa mendapatkan gambaran yang lebih utuh tentang ajaran Buddha, gitu ya. Karena satu topik akan memberikan Anda satu sudut pandang. Topik yang berbeda akan memberikan Anda sudut pandang lagi yang berbeda. Jadi tetaplah bersemangat untuk belajar ya. Kadang ada topik-topik tertentu yang sangat rumit ya, tetapi bukan berarti ini sesuatu yang tidak membawa manfaat. Kalau Anda coba renungkan, ya paling tidak di dalam pandangan salah ini, meskipun rumit, Anda bisa menarik poin yang cukup kuat. Ya, ini apa? Oh, bahkan para pertapa dan para brahmana saja masih bisa terjebak pada pandangan yang keliru. Mereka yang mempunyai abhinya saja bisa terjebak pada pandangan keliru. Ya, bisa mempercayai bahwa kelahiran dia yang sebelumnya dan yang saat ini adalah lahir dari satu roh yang sama. Ya, dan inilah sumber dari penderitaan. Selama kita masih menganggap ada yang kekal, maka kita akan menderita. Selama persepsi kita tentang ketidakkekalan belum kuat, maka persepsi tentang ketanpa akuan, ketanpa dirian, ketanpa rohan juga tidak akan kuat. Anicca sanyino anatta sanya, seseorang anicca sanyino, seorang yang mempunyai persepsi tentang anicca yang kuat, ya, maka persepsi dia tentang anatta akan kuat. Ini hubungannya seperti itu, ya. Kalau kita masih bisa terjebak, belum memahami bahwa segala sesuatu itu adalah anicca, maka kita terjebak pada kekekalan, maka pada saat itulah segala jenis penderitaan akan muncul. Contoh yang paling mudah, kenapa ada seseorang bisa marah-marah menyimpan dendam terhadap temannya atau musuhnya itu selama 1 minggu, 1 tahun, 10 tahun, 20 tahun, kenapa? Karena dia terjebak pada paham kekekalan. Seseorang yang sudah tahu bahwa tidak ada yang kekal, mana mungkin dia bisa menyimpan dendam selama bertahun-tahun? Betul tidak? Ya, walaupun Anda belum menjadi orang yang tercerahkan, tetapi kalau persepsi kita tentang ketidakkekalan sudah mulai menguat, pada saat kemarahan itu muncul, lihat, Anda akan menjadi lebih skillful di dalam melepaskan kemarahan tersebut. Karena Anda tahu bahwa segala sesuatu anicca. Teman Anda yang menyakiti Anda juga anicca. Hari ini mungkin dia telah memperlakukan Anda dengan tidak baik, tetapi Anda sadar bahwa besok mungkin dia akan memperlakukan saya dengan baik. Jadi bagaimana mungkin kita bisa menderita berkepanjangan kalau kita sudah persepsi tentang ketidakkekalan itu menguat di dalam batin kita. Nah, inilah sebenarnya manfaat dari belajar Dhamma. Nah, kelas kita pada pagi hari ini akan masuk ke sesi yang terakhir ya, dari 62 pandangan salah ya. Sudah banyak yang kita pelajari. Kita akan coba lihat paham spekulatif tentang masa depan. Poin I ini ya. Paham tentang pemusnahan. Ini menarik. Ya, jadi di masa lalu ada pertapa dan brahmana yang menganggap roh ini sebagai fenomena material. Sampai sekarang juga ada loh manusia modern yang menganggap kehidupan ini material. Ya, Anda pernah mendengar istilah spiritual materialisme? Ya, ada bukunya, itu bagus sekali. Jadi spiritual itu kan fenomena non material, tetapi dilihat atau diyakini dari dibahas, dipahami sesuai dengan paham materialisme. Ya, sangat menarik sekali. Misalkan ya, spiritual materialisme itu seseorang yang mengagung-agungkan pencapaian dirinya, ya,
menunjukkan pencapaian kepada orang lain ini kan sifat materialis. Paham tidak? Hei, saya punya mobil bagus, ya, rumah saya bagus, ya. Kemudian apa lagi? Pabrik saya udah 3. Nah ini kan semua material. Sekarang diganti, bukan rumah saya bagus, saya sudah paham abhidhamma. Saya udah paham sutta, saya udah bisa meditasi. Kata guru saya sotapana. Nah ini kan material semua. Ada loh manusia-manusia modern terjebak. Bahkan di Myanmar juga ada beberapa, tapi orang asing lah yang bermeditasi terjebak pada paham-paham seperti itu. Pada suatu hari seorang biku dari satu negara Asia yang lain sedang bermeditasi di Myanmar, dan kemudian setelah beberapa tahun keluar dari latihan, kemudian keluar dan ketemu dengan saya, dan dia bilang, ya kata guru saya sih saya udah sotapana gitu. Saya bilang, lah kamu tahu nggak kalau kamu udah sotapana? Enggak sih, kata guru. Oh berarti belum lah. Pencapaian itu tidak membutuhkan orang lain untuk memberitahu kepada Anda. Anda sendiri tahu. Anda mungkin hanya bingung istilahnya saja, tapi Anda tahu bahwa Anda sudah berubah. Ya, kalau saya tanya di Anda, lah kamu tahu nggak kalau kamu udah sotapana, udah berubah ininya? Nggak tahu juga sih. Nah berarti belum. Jadi tidak ada yang memberitahu Anda, kecuali istilah teknis ya Anda mungkin diberitahu oleh guru Anda, tetapi Anda bisa mengerti bahwa hati Anda berubah, bahwa hati Anda sudah tidak seemosian sebelumnya, bahwa hati Anda menjadi lebih pemaaf, lebih cinta kasih, lebih sabar dan lain. Anda tahu dari pengalaman penglihatan Anda sendiri gitu. Nah, di masa lalu ada Pertapa dan Brahmana yang menganggap roh sebagai fenomena material, terdiri dari 4 elemen besar, elemen tanah, air, api dan udara, angin. Kepolisian nggak ada. Hasil produksi ayah, ibu dan ayah. Nah, ibu disebutkan terlebih dahulu kalau di tradisi India. Di Indonesia apa? Ayah dan ibu ya. Dirubah aja lah ibu dan ayah. Akan musnah pada saat tubuhnya hancur dan tidak eksis lagi setelah kematian. Inilah cara bagaimana roh itu musnah. Jadi dia menganggap si roh ini ya sama dengan tubuh. Sama loh, ada loh sampai sekarang yang masih seperti itu. Ya, bahwa setelah seseorang meninggal, tubuhnya dimakamkan dan setelah itu sudah tidak ada kehidupan lagi. Ada paham-paham seperti ini, dan itu di 2600 tahun yang lalu sudah diurai oleh Buddha. Itulah bagaimana mereka menyatakan pemusnahan. Paham pemusnahan maksudnya kehancuran dan non-eksistensi dari makhluk. Jadi artinya mereka menganggap bahwa kehidupan ini ya tubuh jasmani. Pada saat seseorang mati, ya tubuh jasmaninya, jantungnya udah nggak bergerak, berarti dia udah selesai. Udah tidak perlu diadakan pelimpahan jasa. Enak ya buat mereka ya. Tidak perlu diadakan cengbeng. Sudah habis kehidupannya. Karena apa? Materialisme. Menganggap kehidupan ini ya tubuh material ini saja. Pada saat tubuh material sudah tidak berfungsi lagi, maka dianggap kehidupan juga sudah tidak ada lagi. Ya, nah, para ilmuwan juga bisa terjebak loh di dunia modern ini. Saya amatin kan ilmuwan masih dalam tahap mampu hanya mengamati fenomena material, dan mereka mulai mencoba untuk mendefinisikan kehidupan yang seharusnya lebih pada fenomena non material, fenomena batin. Mereka definisikan sesuai dengan apa yang mereka temukan melalui teori-teori fisika mereka. Teori fisika itu adalah teori tentang materi kan, ya. Meskipun ya apa yang mereka temukan sampai hari ini tidak kontradiksi dengan apa yang Buddha sampaikan. Misalkan ya, mereka mengatakan bahwa Big Bang itu muncul 10 pangkat berapa ya? 13 atau 14, 10 pangkat sekian tahun yang lalu. Jadi sekian miliar tahun yang lalu, 13 miliar tahun yang lalu mungkin. Ya. Dan Buddha juga mengatakan bahwa kehidupan ini sudah berkalpa-kalpa, ya. Kemudian mereka mengatakan ada black hole, satu lubang yang semua cahaya tercerap. Di kitab komentar kita juga ada pernah mengatakan bahwa nanti kalau alam semesta ini kiamat, hancur, maka mereka yang masih hidup di neraka karena memegang
niyata mica didik, pandangan salah yang mempunyai efek yang tetap, mereka tidak bisa keluar dari alam tersebut untuk lahir akhirnya di alam abhasara, tetapi pada saat alam semesta hancur kemudian dia berpindah dari neraka di alam semesta ini pindah ke neraka di antara dua sistem jagat raya, di mana disebutkan di sana di alam tersebut tidak ada cahaya sedikit pun yang bisa masuk ke sana, sangat gelap gulita gitu. Jadi tetapi itu kan fenomena material ya. Kita lebih mementingkan, meskipun ya analisa dari dharma, dari meditasi adalah fenomena nama dan rupa, kita analisa semuanya, batin dan jasmani kita analisa semuanya, tetapi pada saat kita berbicara tentang dukkha dan dukkha nirodha, itu adalah fenomena non material, fenomena batin ya. Nah, paham yang kedua, yang lain itu Pertapa dan Brahmana yang lain ya berkata ya mereka membenarkan bahwa ada roh yang seperti tadi di atas ya. Tetapi kelompok ini meyakini bahwa pada saat tubuh ini musnah, kehidupan tidak musnah. Jadi roh tidak sepenuhnya musnah. Ada roh lain yang bersifat surgawi, material, tetap material, dan di dalam lingkup indrawi. Artinya apa? Pada saat mereka hidup sebagai manusia, meninggal dunia, dan kemudian mereka lahir di salah satu 6 alam surga ya, tapi mereka masih mempercayai bahwa rohnya ini material, bersifat materi ya, memakan makanan yang nyata ya. Roh inilah yang akan musnah pada saat tubuhnya hancur dan seterusnya. Jadi kelompok ini meyakini no. Roh ini tidak sepenuhnya musnah ya setelah kehidupan sebagai manusia ini. Setelah ini nanti akan masuk ke surga dulu ya. Baru di sana nanti dia akan musnah habis di sana. Gitu ya. Kemudian kelompok yang lain memahami dengan lebih tinggi lagi, meskipun juga dia membenarkan ada roh seperti yang tadi di atas, tetapi dia meyakini roh juga tidak sepenuhnya musnah lagi di alam surga tadi ya. Ada roh lain yang bersifat surgawi, tetap bersifat juga material, ciptaan dari pikiran, lengkap dengan bagian-bagiannya ya, tidak cacat indera-inderanya. Roh inilah yang akan musnah pada saat tubuhnya hancur ya, nanti akan dijelaskan apa itu maksudnya ya. Kemudian yang ke-54, ada roh lain yang melampaui sensasi jasmani dengan lenyapnya semua jenis penolakan dan dengan ketidakterikatan terhadap persepsi tentang keanekaragaman ya, nanti kita akan lihat penjelasannya. Melihat bahwa ruang adalah tidak terbatas, telah merealisasi alam ruang tanpa batas. Ini adalah mereka yang mempunyai jana, mencapai jana yang pertama ya. Kemudian setelah meninggal dunia dari alam manusia, mereka masuk ke alam Brahma ya, akasanan-cayatana. Jadi Brahma, ruang tanpa batas. Yang berikutnya lebih tinggi lagi, kali ini Brahma, alam kesadaran tanpa batas ya, tingkat Brahma yang berikutnya dianggap sebagai pencapaian tertinggi, dan kemudian roh hancur. Kemudian yang berikutnya adalah alam Brahma yang lebih tinggi, yakni alam tidak ada apapun. Ini Brahma yang jana ketujuh. Dan kemudian yang nomor 57 adalah alam Brahma bukan persepsi dan bukan pula non persepsi. Ini adalah alam jana ke-8, Brahma yang buat mereka yang menguasai jana tertinggi, jana ke-8. Nah, mari kita lihat apa penjelasan dari kitab komentar. Mereka yang menganut paham tadi itu dibedakan menjadi 2, yaitu yang mempunyai mata dewa artinya, dan juga yang tidak mempunyai ya. Mereka yang mempunyai mata dewa memperkenalkan teorinya, pahamnya karena pengalaman langsung ya, karena dia melihat ada seseorang meninggal dunia dari alam manusia, kemudian kok lahir di alam surga atau lahir di alam Brahma, jana 1, jana 2, jana 3 dan seterusnya ya. Dengan mata dewanya dia melihat kelahiran dan kematian seperti itu, kemudian dia berteori. Ini adalah teori yang one sided, tidak menyeluruh kan, partial
ya kebenaran parsial saja, ya. Dia hanya melihat satu kehidupan, dua kehidupan, dan kemudian dia berteori, ya. Atau yang tidak mempunyai, gitu. Yang mempunyai mata dewa mengambil paham pemusnahan karena dia tidak melihat kelahiran kembali dari para arahat, ya. Karena yang dia lihat adalah kelahiran makhluk mati kemudian lahir, mati lahir, dan dia tidak mampu melihat kematian seorang arahat yang tidak disertai dengan kelahiran, sehingga dia terjebak pada paham, oh setelah sampai di alam surga atau jana kesekian musnah semuanya, tidak berbekas, seperti materi ini musnah, ya, seperti meja ini, begitu dia musnah dia hilang dari pandangan mata Anda, gitu. Kemudian yang tidak mempunyai, artinya tidak mempunyai mata dewa, tidak mampu melihat sendiri, mengambil paham pemusnahan karena satu, dia tidak tahu bahwa dunia lain, tidak mempunyai pengetahuan tentang dunia lain, atau karena dia serakah terhadap kenikmatan indrawi, ya, misalkan dalam hal mereka yang menganggap bahwa kehidupan manusia ini kehidupan satu-satunya, ya, bisa jadi karena mereka terjebak pada keserakahannya sendiri terhadap nafsu indrawi. Mereka anggap ya kehidupan ini ya pengalaman nafsu indrawi, ya, dari panca indera kita. Ya, pada saat panca indera ini sudah tidak ada, maka sudah tidak ada lagi kehidupan. Kira-kira seperti itu. Nah, atau hanya melalui penalaran dia saja, misalnya, itu istilah dari kitab tafsirnya, makhluk itu hanyalah seperti daun yang jatuh dari pohon dan tidak akan tumbuh lagi. Tadi di penjelasan yang mempunyai mata dewa ada yang masih kurang, ya. Jadi mereka tidak hanya tidak mampu melihat kelahiran kembali dari arahat atau arahat yang tidak lahir lagi, atau juga dikarenakan keterbatasan mata dewanya sehingga dia tidak mampu melihat kelahiran kembali dari makhluk yang lain, ya. Misalkan kelahiran kembali dari alam manusia menuju ke alam bawah, dia tidak melihat, ya. Dari manusia menjadi binatang, dari manusia ke neraka, dari manusia ke alam peta atau asura, karena mata dewanya terbatas, dia tidak melihat itu, ya. Nah, di kelas yang lalu saya sudah pernah sampaikan ini, dua metode ini yang diajarkan oleh para arahat di masa lalu untuk menganalisa kehidupan secara benar supaya kita tidak terjebak pada pandangan yang salah, ya. Metode tersebut adalah metode kesatuan dan juga metode keanekaragaman, ya. Jadi menurut kitab komentar, rangkaian satu kehidupan, kesatuan kehidupan harus dipahami secara benar dengan metode investigasi yang saling melengkapi. Dua metode ini saling melengkapi, ya. Apa saja? Metode kesatuan menunjukkan bahwa rangkaian kesatuan kehidupan itu terdiri dari beraneka kejadian yang terangkai oleh hukum ketergantungan yang berkondisi. Mereka dikatakan sebagai satu rangkaian karena mereka menyatu di dalam satu proses yang terus-menerus bergerak. Artinya seperti ini. Masing-masing dari kita ini mempunyai satu rangkaian arus kesadaran dan arus kesadaran sendiri-sendiri. Ya, arus batin sendiri-sendiri. Anda memiliki rangkaian arus batin Anda sendiri, saya juga memiliki rangkaian arus batin saya sendiri, masing-masing dari Anda sendiri-sendiri. Nah, rangkaian ini adalah rangkaian yang tidak terputus sejak awal kehidupan yang sudah tidak bisa ditemukan lagi. Jadi awal kehidupan ini sudah tidak bisa ditemukan lagi. Bisa mungkin sudah bermiliar-miliar tahun, bertriliun-triliun tahun kita sudah hidup berputar-putar di dalam samsara, mengulangi lagi pelajaran yang sama, mengulangi lagi pelajaran yang sama. Di masa lalu Anda sudah pernah menjadi orang yang kaya raya dan Anda merealisasi ternyata kekayaan, ya, harta benda ini tidak mampu memberikan kepuasan atau kebahagiaan yang sejati, dan kemudian Anda meninggalkan alam tersebut, lahir lagi jadi manusia lagi. Anda lupa dengan pengalaman itu. Hari ini Anda kejar lagi hal yang sama sampai nanti pada saat umur 60, 70, 80 baru sadar, salah saya ternyata. Saya salah, ya. Kenapa kita mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama? Karena kita tidak pernah belajar dari masa lalu. Kita tidak pernah belajar dari apa yang sudah kita lakukan di kehidupan lampau. Kita tidak mampu mengingat-ingat itu semua, sehingga kita
masuk ke lubang yang sama terus. Dan nanti mungkin setelah kehidupan ini lahir lagi jadi manusia, Anda mulai lagi from the scratch lagi, mulai dari nol lagi, merangkak lagi, meniti karir, sekolah yang pintar lagi. Lihat berapa dari Anda yang dikelabui oleh dunia ini, oleh value, nilai yang dianut oleh manusia di bumi ini. Sekolahlah yang pintar, sepintar-pintarnya nanti kamu akan bahagia, betul ya? Anda dituntut untuk itu kan? Kalau sekolahnya pintar, sarjana, S1, S2, S3, Anda pasti akan bahagia. Nah, ini material lagi. Kebahagiaan adalah fenomena non material. Ya, kalau memang benar seperti itu, berarti yang nggak sekolah nggak mungkin bahagia dong. Biku-biku di Myanmar itu banyak yang nggak sekolah, tapi mereka orang yang bahagia, orang yang bijaksana. Gitu. Ya, jadi masing-masing dari kita mempunyai rangkaian arus, istilah teknis ini. Rangkaian kesatuan arus batin, arus kesadaran sendiri-sendiri. Dan rangkaian ini tidak bisa tertukar. Ya enggak seperti judul apa katanya sinetron itu apa? Putri yang tertukar atau apa itu. Ini batin Anda tidak bisa tertukar menjadi batin saya. Enggak bisa, karma juga enggak bisa tertukar. Ya, kalau Anda karma diperbuat di arus kesadaran Anda, buahnya harus di arus kesadaran Anda. Itu yang dimaksud dengan rangkaian kesatuan. Jadi ini udah terangkai terus dari banyak kehidupan. Sampai nanti kita menjadi arahat di kehidupan terakhir, kemudian padam semuanya. Ya. Nah, perbuatan yang dilakukan di satu rangkaian arus kesadaran, kalau dia memberikan buah, harus berbuah di satu rangkaian kesadaran juga. Tidak bisa perbuatannya di arus kesadaran saya, kemudian buahnya Anda yang memetik. Nggak bisa, melanggar hukum itu namanya. Anda memetik buah dari pohon orang lain. Kan pernah kan ada pertanyaan di Indonesia, Bante, apakah karma itu bisa diwariskan gitu? Katanya kan gitu, kalau ada anak mendapatkan ini itu, ya itu warisan dari orang tua kamu gitu. Enggak lah, jangan memfitnah orang tua. Orang tua kita terlalu mulia untuk kita fitnah-fitnah seperti itu. Ada kan pemahaman seperti itu? Dia mewarisi karma orang tuanya. No, tidak bisa. Karma yang diperbuat di satu arus, buahnya juga harus di satu arus ini. Ya, nah Anda juga sudah punya ini arus kesadaran ini dalam satu rangkaian kesatuan dari kehidupan lampau, sekarang sampai nanti, gitu, sampai Anda nanti berhasil memadamkannya untuk merealisasi nibbana. Ya, nah ini satu teori yang disebut metode kesatuan. Ya, teori pertama. Kemudian teori yang kedua, metode keanekaragaman menyeimbangkan metode tadi, kesatuan tadi, dengan menekankan pada perbedaan-perbedaan yang ada di dalam satu proses. Walaupun kelihatannya hanya satu proses, pengalaman yang sedang berlangsung sesungguhnya terdiri dari banyak fenomena yang terangkai, sebagian berfungsi sebagai sebab, sementara yang lain berfungsi sebagai akibat. Contoh, Anda melihat ke arah saya. Selama Anda belum memahami teori keanekaragaman ini, Anda akan terjebak pada satu teori kesatuan bahwa proses melihat dan proses mendengar dan proses berpikir itu adalah satu kesatuan saja. Ya, tetapi Buddha mengajarkan ini harus diseimbangkan. Benar ada satu kesatuan arus, ya, kesadaran. Tetapi Anda harus mampu memecah-mecahnya bahwa pada saat ada proses melihat, itu ternyata tidak satu kesatuan proses melihat. Ternyata ada banyak sekali elemen yang terlibat di sana. Misalkan, ya, proses melihat hanya akan terjadi kalau satu, ada objek mata Anda. Kemudian ada elemen mata, indera mata Anda. Kemudian ada elemen kesadaran Anda, dan itu pun harus ada perhatian yang memperhatikan ke arah saya. Kemudian harus ada cahaya. Ya, ini kan elemen-elemen yang berbeda. Dan juga di dalam proses melihat ini, itu terdiri dari banyak sekali cita atau kesadaran yang muncul lenyap. Ada batin Anda yang berfungsi sebagai kesadaran yang membuat arus batin Anda mendengarkan suara saya misalkan. Itu satu fenomena. Ya. Dia ada satu batin yang tugasnya adalah mengarahkan perhatian Anda ke arah suara saya. Itu satu fenomena. Ya. Kemudian ada lagi satu
batin yang berbeda lagi, ya, yang fungsinya adalah untuk mendengarkan suara saya. Ya. Kemudian ada batin lagi yang fungsinya menerima suara saya. Ya. Kemudian ada batin lagi yang fungsinya menginvestigasi suara saya. Ya. Kemudian ada batin lagi yang fungsinya membawa semua data ini masuk ke dalam hati Anda. Ya. Kemudian ada batin lagi yang fungsinya bereaksi terhadap suara saya. Nah, ini adalah fenomena kecil-kecil yang berbeda-beda, yang kalau Anda tidak mempunyai teori yang cukup tentang ini, Anda akan terjebak pada paham kesatuan tadi. Dan efeknya apa? Kalau Anda percaya pada paham kesatuan, maka Anda akan percaya pada paham kekekalan. Itu logikanya. Jadi Anda harus pecah-pecah bahwa ternyata di dalam proses mendengar itu terdiri dari momentary fenomena, fenomena yang saat demi saat muncul lenyap, muncul lenyap, muncul lenyap. Satu fenomena melakukan fungsinya yang berbeda dengan fenomena yang lain, seperti yang tadi saya katakan. Ada satu fenomena batin yang fungsinya mengarahkan arus batin Anda ke arah tubuh saya untuk melihat ke arah saya. Ada fenomena batin lagi yang mengarahkan, membuka indera mata Anda sehingga proses melihat ke arah saya bisa terjadi. Ada fenomena lain di batin Anda yang bertugas untuk menerima objek ini untuk dimasukkan ke dalam retina Anda, diterima, kemudian diinvestigasi dan seterusnya. Dan kemudian Anda bawa masuk ke hati, kemudian Anda bereaksi. Reaksi bisa positif, bisa negatif, itu tergantung juga pada sebab dan akibat kondisi tadi. Ada fenomena yang berfungsi sebagai sebab, ada fenomena yang berfungsi sebagai akibat. Nah, inilah mengapa seringkali saya merasa bersyukur, Anda sudah sering mendengar ungkapan hati saya bahwa saya sangat bersyukur di dalam kehidupan ini akhirnya memilih menemukan negeri seperti Myanmar. Ya, karena saya merasa di Myanmar apa yang saya cari ketemu. Guru-guru saya mengajarkan hal-hal seperti ini, gitu. Tidak hanya sebatas teori saja, tetapi mengajarkan supaya saya bisa melihat sendiri melalui meditasi saya. Nah, efeknya apa? Efeknya seperti yang tadi saya katakan. Kalau kita sudah tahu bahwa fenomena yang kelihatannya padat tadi ternyata terdiri dari fenomena kecil-kecil yang muncul lenyap melakukan fungsinya yang berbeda, maka Anda akan melihat ketidakkekalan. Betul tidak? Kalau Anda misalkan katakanlah tadi fenomena melihat, ada berapa macam fenomena kecil yang terlibat? Pertama adalah fenomena yang mengarahkan batin Anda ke arah saya. Kemudian yang kedua adalah fenomena yang membuat proses melihat terjadi. Ya, kesadaran mata Anda. Kemudian fenomena yang menerima saya di batin Anda. Kemudian fenomena yang menginvestigasi saya. Kemudian fenomena yang membawa saya ke dalam hati Anda. Dan fenomena yang bereaksi terhadap apa yang sudah Anda masukkan ke dalam hati Anda. Berdasarkan apa? Berdasarkan pengalaman masa lalu Anda, apa yang sudah Anda pelajari di masa lalu, bagaimana Anda dididik, budaya apa yang sudah Anda terima. Ini semua menjadi pengaruh, menjadi sebab untuk bereaksi terhadap saya, gitu. Ya, jadi paling tidak ada berapa tadi? 6. Ya. Nah, kalau Anda tahu katakanlah 6 ini dengan baik, maka Anda akan mulai melihat, yang pertama tadi muncul, kemudian lenyap, kemudian muncul yang kedua. Terus muncul sebentar, lenyap, muncul yang ketiga. Muncul sebentar, lenyap, muncul yang keempat, dan seterusnya. Dengan demikian efeknya apa? Anicca sanyino. Anda akan menjadi seseorang yang mempunyai persepsi yang kuat tentang anicca, tentang ketidakkekalan. Tadi malam di kelas Abhidhamma saya jelaskan ibaratnya ini satu keranjang berisi bola merah, bola kuning, bola hijau, bola biru. Pada saat yang bola merah muncul, Anda tahu bola merah sedang muncul. Tapi kan fenomena batin itu muncul hanya satu-satu. Tidak bisa dua fenomena muncul bersamaan. Bola merah dan bola hijau muncul bersamaan, tidak bisa. Dia harus muncul satu-satu. Bola merah muncul, yang lain nggak muncul dulu. Bola yang lain muncul, berarti yang merah harus lenyap dulu. Ya, pada saat yang merah lenyap, muncul kemudian gantinya bola hijau. Pada saat bola hijau muncul, bola yang lain tidak bisa muncul. Pada saat bola hijau lenyap, kemudian muncul bola kuning. Sehingga Anda melihat, lihat, fenomena merah anicca, fenomena hijau anicca, fenomena biru anicca. Semuanya anicca. Lihat manfaatnya belajar Dharma.
Kalau Anda mampu memecah-mecah fenomena yang kelihatannya solid seperti ini ke dalam unsur-unsurnya yang pembentuknya yang paling kecil, dan Anda akan lebih mudah untuk melihat anicca, lebih mudah untuk melihat ketidakkekalan. Ya, nah, di dalam Tipitaka, ya, atau khususnya Abhidhamma, kita akan diajarkan metode-metode seperti ini. Atau kalau Abhidhamma, kita bicara Abhidhamma itu adalah bicara tentang dua metode, satu analisa, kedua sintesa. Setelah Anda analisa ke dalam tadi merah, kuning, hijaunya, ya, kemudian Anda sintesakan lagi, sehingga dengan demikian kita lengkap bisa menganalisa fenomena dengan cara yang benar, sehingga akhirnya kita bisa terjebak pada pandangan yang salah, ya. Jadi metode keanekaragaman itu seperti itu tadi, satu arus yang kelihatannya kesatu kesatuan, kita lihat bahwa sesungguhnya ini bukan satu kesatuan, tetapi terdiri dari banyak rangkaian fenomena yang muncul lenyap, ya, seperti garis hitam semut, ya. Kalau kita melihat semut yang semut hitam di tembok dari jarak jauh, kita melihatnya satu rangkaian, kan, satu garis lurus, kan, tidak terputus, kan. Tetapi pada saat kita dekati, ternyata itu bukan garis hitam, tetapi satu semut dan semut yang lain berjejer-jejer, kan. Ya, sama fenomena batin Anda seperti semut tadi, berjejer-jejer, muncul hilang, muncul hilang, muncul hilang, muncul hilang, muncul hilang, seperti itu. Nah, dengan memahami dua metode ini kita bisa terhindar dari 62 pandangan salah, khususnya tentang pemusnahan. Nah, saya tadi sudah katakan, kalau kita mengaplikasikannya secara keliru, misalnya kita hanya mengaplikasikan metode tentang kesatuan saja, ya, tapi salah mengaplikasikan metode tentang keanekaragaman, maka kita bisa terjebak pada paham kekekalan. Tetapi sebaliknya, kalau kita keliru mengaplikasikan metode keanekaragaman tanpa dilihat itu adalah satu rangkaian kesatuan, maka kita akan terjebak pada metode paham pemusnahan. Tadi ada, sekarang hilang kok. Gitu. Nah, ini yang muncul beda lagi kok, gitu. Ya, karena dia tidak melihat rangkaian kesatuannya. Ya, nanti akan kita lihat di kitab tafsir dijelaskan seperti itu. Nah, kembali lagi. Untuk kesekian kalinya saya akan mengatakan kepada Anda bahwa memahami dhamma dari kitab komentar itu penting sekali. Nah, karena di Indonesia itu kan saya lihat masih banyak yang tidak setuju dengan kitab komentar. Alasannya simpel, kitab komentar kan bukan kalimatnya Buddha, gitu. Kelihatannya bagus ya alasannya, ya. Terus kemudian kalau kan waktu ada yang bertanya, ya kan itu bukan kalimatnya Buddha, Bante, ya. Nah, ada yang berdiskusi sama saya, gitu. Kemudian saya jawab, lalu kalau kamu nggak pakai kitab komentar, kamu pakai komentarnya siapa, gitu. Lu Tripitaka dong, Bante. Kan sudah cukup Tripitaka. Anda lihat sendiri, Tripitaka Anda sudah ikut dengan saya selama 4 tahun, ya, dan saya sudah tunjukkan berkali-kali kepada Anda bahwa banyak sekali ajaran di dalam Tipitaka yang kalau Anda hanya baca begitu saja Anda tidak paham artinya. Ya, jadi Anda butuh komentar, Anda butuh tafsir, ya. Inilah pentingnya kitab komentar dan kitab tafsir, karena metode-metode seperti ini juga dijelaskannya di kitab komentar. Di kitab atau di sutanya saja tidak dijelaskan seperti ini. Dijelaskan hanya ada paham pemusnahan, ada paham tentang kekekalan dan seterusnya, gitu. Tapi penjelasannya bagaimana tidak ada. Anda boleh baca Sutta Pitaka dan Anda lihat, bisa nggak Anda menafsirkannya, memahaminya itu dengan benar, gitu. Pasti tidak, sulit, ya. Nah, mari kita lihat penjelasannya dari apa yang ada di dalam kitab tafsir. Proses yang berkesinambungan ini secara berkala terhenti di dalam satu kehidupan, ini hanya istilah teknis saja, yaitu berhenti di kejadian kematian dan kemudian lahir lagi, sehingga memecah proses kesatuan ini ke dalam kehidupan yang terpisah. Ya, makhluk A sekarang lahir sebagai manusia, dia ada satu rangkaian kesatuan dari arus batin, kemudian dia harus mati, ya, kelihatannya terputus, gitu. Tetapi kan fenomena kematian ini sesungguhnya hanyalah fenomena tentang tubuh yang sudah tidak bisa berfungsi lagi. Seseorang dia
didiagnosa oleh dokter setelah mati, itu dokter hanya menganalisa berdasarkan fenomena materi saja loh. Berdasarkan jantungnya sudah tidak berdetak lagi, ya, otaknya sudah tidak ada gelombang lagi, denyut nadi sudah tidak ada lagi, lalu dokter memutus dia sudah mati. Lihat, dia hanya mendefinisikan kematian secara material saja. Tetapi ada pengalaman non material, pengalaman batin yang bisa hidup tanpa tubuh jasmani. Ya, seseorang yang masuk ke dalam jhana, ya, pada level tertentu, semua fenomena tubuh jasmaninya berhenti. Seseorang yang masuk ke nirodha samapati, ya, pencapaian tentang kelenyapan, tubuh jasmaninya berhenti. Nah, kalau dia sedang masuk nirodha, kemudian ada dokter yang kepo, karena kalau di dalam kitab teks disebutkan seseorang bisa masuk ke nirodha samapati maksimal selama 7 hari nggak bergerak, tubuhnya berhenti semua, jantungnya dideteksi nggak ada detaknya, nadinya tidak ada karena fenomena materialnya berhenti. Ya, kemudian tadi dokter kepo tadi udah dicek nggak ada semua, udahlah mati, nah, percuma ditunggu juga percuma. Ya, akhirnya dikremasi. Kasihan kan. Kira-kira bisa nggak dikremasi? Katanya sih tidak bisa sih. Ya, kalau dalam penjelasan kitab tafsir, seseorang yang masuk ke dalam jhana atau ke pencapaian-pencapaian meditatif yang lain sudah tidak bisa disakiti lagi selama dia berada di dalam situ. Ya, tidak bisa dibakar, tidak bisa yang lain-lain. Itu apa yang ada di dalam kitab komentar. Nah, terhenti, proses ini terhenti dalam satu kehidupan kemudian kematian, ya. Tetapi pada saat dia lahir harus dipahami bahwa proses batinnya ini satu rangkaian lagi dari kelahirannya yang sebelumnya, ya. Bukan proses batin yang berbeda, dalam rangkaian yang berbeda, bukan individu yang baru, ya. Ketika keduanya diterapkan dengan benar, maka pengalaman kehidupan akan bisa dipahami secara benar. Jadi kita bisa tidak terjebak pada paham kekekalan dan juga tidak terjebak pada paham pemusnahan, ya. Apabila sebaliknya diterapkan secara keliru, hanya mengambil secara sepotong-sepotong, maka kehidupan akan keliru juga dipahami, ya. Apabila tadi sudah saya sampaikan, seseorang keliru menerapkan metode kesatuan, maka dia akan terjebak pada paham roh yang identik, paham kekekalan. Tadi sudah saya jelaskan, ya. Ini dari kitab tafsirnya. Apabila dia keliru menerapkan metode keanekaragaman, maka dia akan terkelabui oleh ketidaksinambungan elemen di dalam kehidupan sebagai mutlak dan memahaminya sebagai pemusnahan tadi. Balon merahnya udah lenyap loh, berarti musnah. Karena apa? Karena dia tidak paham bahwa balon merah, kuning, hijau itu muncul lenyap dalam satu rangkaian. Harus kesadaran yang sama bahwa kehidupan ini satu rangkaian, balon merah, kuning, hijau, biru dan seterusnya, gitu. Kalau dia memahaminya sepotong, tadi ada balon biru, sekarang birunya udah lenyap, berarti musnah setelah ini. Ya. Nah, makanya kedua metode harus diterapkan, diaplikasikan dengan benar, metode kesatuan dan juga metode keanekaragaman. Penerapan yang benar akan menunjukkan bahwa di dalam rangkaian kehidupan terdiri dari proses sesaat demi sesaat yang berkesinambungan dan terangkai dalam hubungan sebab dan akibat. Selama masih ada sebab, maka proses akan terus berlangsung dan akan lenyap pada saat sebab-sebabnya lenyap. Sebabnya apa? Awija dan tanha, ketidaktahuan dan nafsu keinginan. Pada saat awija dan tanha berhasil kita lenyapkan, maka kehidupan akan menjadi kehidupan yang terakhir. Kina jati, sudah hancurlah kehidupan ini. Wusitang brahmacaryang, kehidupan suci telah dijalankan. Ya, Nati bawo, tidak ada lagi kelahiran setelah kehidupan yang saat ini. Inilah deklarasi dari seseorang yang mencapai tingkat kesucian arahat, ya.
saya akan rangkumkan lagi munculnya paham pemusnahan dengan sudut yang berbeda. Fenomena nama dan rupa, batin dan jasmani yang muncul dalam hubungan sebab akibat berlangsung dalam satu rangkaian seperti yang tadi ya, dalam banyak kehidupan yang sudah saya jelaskan, yang terdiri dari dhamma, artinya fenomena batin dan fenomena materi atau tubuh jasmani yang muncul lenyap. Penganut paham pemusnahan memahami dhamma yang muncul dan lenyap adalah dhamma yang terjadi di rangkaian yang berbeda tadi. Ya, pada saat seseorang meninggal dunia di alam manusia ini, kemudian dia lahir di alam surga, dia pahami bahwa rangkaian ini terputus, bahwa dia yang lahir di surga ini bukan berasal dari dia yang tadi baru saja meninggal dunia di alam manusia, gitu ya. Kemudian terlalu kecil nggak? Fenomena yang muncul lenyap dalam satu kesinambungan eka santati tersebut dipahami secara keliru sebagai satu kesatuan mutlak ya tadi sudah, yang tidak mempunyai, artinya tidak mempunyai mata dewa, mengambil paham pemusnahan karena paham keraguan nihilistik atau karena kebodohannya. Nihilistik itu satu jenis variasi dari pandangan salah. Natika wada ya, paham nihilis yang menganggap bahwa setelah kehidupan ini sudah tidak ada lagi kehidupan ya, menolak eksistensi setelah kehidupan dan juga menolak hubungan sebab dan akibat, atau dikarenakan nafsunya terhadap kenikmatan indrawi, dia memahami bahwa dunia ini hanyalah sejauh yang bisa dijangkau oleh indera-indera saja. Dia terjebak. Ya sudah, kehidupan ini ya panca indera saja. Kalau panca indera sudah berhenti, sudah hancur, ya berarti kehidupan juga hancur. Ya, karena kemelekatan terhadap panca inderanya gitu. Makhluk seperti daun yang jatuh dari pohon atau seperti gelembung air yang pecah dan tidak muncul lagi, ini adalah perumpamaan yang diberikan untuk kaum nihilis, kaum yang terjebak pada paham pemusnahan. Kita akan masuk ke paham yang terakhir. Ini juga menarik. Paham tentang nibbana di sini dan sekarang. Kelihatannya ada kata nibbananya, tapi Anda jangan terkecoh ya, ini hanya istilah yang dipakai oleh mereka yang terjebak pada pandangan salah. Bahasa palinya dita dhamma nibbana wada. Paham ke-58, seorang pertapa atau brahmana menyatakan dan memegang paham sejauh apa yang disebut roh yang dilengkapi dan memiliki 5 kenikmatan indrawi dan menikmatinya, maka itulah ketika roh mencapai nibbana tertinggi di sini dan saat ini. Jadi paham ini adalah paham kaum mungkin hedonis ya, yang dulu hidup di negara barat sana di tahun 60-an 70-an kalau saya pernah membaca itu. Mereka memahami bahwa kehidupan ini ya sudah kehidupan saat ini saja, dan kebahagiaan adalah pada saat kita bisa mengumbar semua nafsu-nafsu kita ya, tanpa kendali. Kita nikmati saja kehidupan ini. Ya, jadi maka mereka menjadi tidak terkendali, boleh melakukan apa saja asal itu adalah kenikmatan dan kepuasan buat mereka, karena ini adalah seperti ini, nibbana di sini dan sekarang. Hanya mengejar kehidupan untuk memuaskan nafsu-nafsu indrawinya saja. Tetapi paham yang berikutnya agak sedikit berbeda. Tuan, memang benar ada roh yang seperti itu. Saya tidak menolaknya. Tetapi itu bukanlah di mana roh itu mencapai nibbana tertinggi di sini dan sekarang. Kenapa demikian? Karena Tuan, kenikmatan indria tidak kekal, penuh penderitaan dan mengalami perubahan. Dan dari perubahan dan transformasinya muncullah kesedihan, ratapan, duka cita, dan kesusahan. Sepertinya kayak kalimat Buddha ya. Tapi endingnya nggak enak. Tetapi ketika roh ini terlepas dari kenikmatan indria, terlepas dari kondisi-kondisi tidak bermanfaat, masuk dan berdiam dalam jana yang pertama yang disertai oleh witaka dan wicara, ini faktor jana, dan piti suka yang lahir dari ketidakmelekatan ya, itulah saatnya roh mencapai nibbana tertinggi di sini dan saat ini. Jadi menurut paham ini pencapaian tertinggi adalah jana yang pertama. Jadi itu yang dianggap nibbananya gitu. Ya, kemudian yang berikutnya berturut-turut jana yang kedua, ini kalimatnya hampir sama. Yang paham 61 adalah kelahiran di jana yang ketiga. Kemudian yang 62 adalah kelahiran di jana yang
keempat. Ya, kita lihat kitab komentarnya. Apa yang dimaksud di sini dan saat ini? Tidak dhamma. Dhamma. Kata dhamma. Kalau Anda melihat kata dhamma di dalam kelas-kelas saya, kalau huruf D-nya itu kecil, ya, itu berarti terjemahannya adalah keadaan, kira-kira keadaan gitu. Ya, di sini dan saat ini. Nah, itu kan keadaan. Tidak dhamma gitu. Ya, kalau huruf D-nya besar itu berarti ajaran Buddha. Kalau D kecil itu fenomena biasa saja. Di dalam bahasa kitab kita, fenomena atau keadaan batin atau keadaan kehidupan sering diistilahkan dengan dhamma, D-nya kecil. Nibbana dalam konteks tadi itu berarti hanya surutnya penderitaan saja. Seperti tadi, orang hedonis yang menikmati nafsu-nafsu indrawinya dan menganggap ini kehidupan satu-satunya, setelah ini sudah tidak ada kehidupan, maka itu adalah nibbana, dianggap surut sudah penderitaannya. Pada saat dia mati sudah tidak ada kehidupan lagi, semuanya lenyap. Jadi nibbana di dalam konteks ini tidak sama dengan nibbana di dalam ajaran Buddha, ya. Bukan buah tertinggi dan elemen yang tidak berkondisi seperti yang kita pahami pencapaian atau tujuan dari latihan spiritual kita, karena hal ini berada di luar jangkauan mereka, para teoris, ya. Paham yang pertama tadi yang menganut bahwa kehidupan ini hanya terbatas pada 5 kenikmatan indrawi, maka dia menikmatinya sepuas-puasnya, ya, itulah yang dianggap mereka sebagai nibbana. Itu paham ke-58. Dianut oleh mereka yang membiarkan panca inderanya bebas menikmati objeknya masing-masing. Menikmati objek panca indera dibedakan menjadi 2, yaitu yang manusiawi seperti apa? Raja Mandatu. Ini hanya contoh, jadi kira-kira Raja Mandatu ini orang yang kaya raya di dunia pada waktu itu, jadi dia bisa menikmati apa saja gitu. Ya, seperti mungkin orang yang kaya raya di zaman modern ini yang mengumbar nafsunya, membiarkan kehidupannya tidak terkendali, dia menikmati kepuasan-kepuasan panca inderanya. Jadi kira-kira seperti itu. Atau yang surgawi, ya ini seperti dewa-dewa di alam dewa yang tertinggi, para nimitta wasawati. Argumen dari paham ke-58 tadi yang menikmati kepuasan indrawi, logikanya sepertinya masuk akal ya. Seseorang yang masih lapar akan selalu merindukan makanan yang enak. Oleh karena itu supaya nggak merindukan, ya dipuas-puaskan makan yang enak sampai bosen, habis itu nggak merindukan lagi. Kira-kira seperti itu. Tapi mereka yang sudah kenyang tidak akan mempunyai obsesi tentang makanan. Makanya dengan teori yang seperti ini, mari kita puas-puaskan kehidupan kali ini. Boleh melakukan apa saja, ya, sampai jenuh, sampai bosan, sampai muak, dan setelah itu semuanya berhenti. Sudah tidak ada obsesi lagi, tidak ada kerinduan lagi, tidak ada keinginan nafsu lagi, gitu, ya. Oleh karena itu hidup harus dipuas-puaskan sampai pada satu tahap di mana dia sudah tidak mempunyai kerinduan terhadap objek indrawi lagi, seperti seekor lintah yang akan melepaskan objek-objek yang menggiurkan karena dia udah kenyang. Ya, penderitaan di dalam samsara dilenyapkan dengan pemuasan nafsu mereka itu, ya. Kemudian teoritikus yang 59 dan berikutnya, yaitu yang menganggap nibbananya itu di jana 1, 2, 3, dan 4, melihat kekurangan dari kepuasan indrawi serta melihat kedamaian dari kebahagiaan di jana ke-1 dan seterusnya. Mereka menyatakan bahwa penderitaan di samsara bisa diakhiri dengan mencari kepuasan di jana 1 dan seterusnya. Ya, kalau paham yang 58 lagi tadi yang sebelumnya dianut oleh mereka yang tidak menguasai jana, ya. Dan catatannya di paham tentang nibbana di sini dan saat ini tidak disebutkan ada roh lain seperti di paham pemusnahan tadi yang sebelumnya, ya. Jadi ini dianggap sebagai satu rangkaian. Ya, satu rangkaian dari alam manusia kemudian lahir mencapai alam yang lebih tinggi, itu satu rangkaian. Kalau paham pemusnahan, ya, dia lahir, roh ini lahir sebagai manusia, kemudian lahir di alam surga. Roh ini dan roh itu, ya, tidak sepenuhnya musnah yang di sini. Dia mengalami transformasi. Ya.
Tidak sepenuhnya, tidak semuanya musnah. Baik, jadi dengan demikian maka selesailah pembahasan kita tentang 62 pandangan salah yang harus memakan waktu sampai 6 seri ya. Ya, terima kasih. Minggu depan kita akan belajar dengan topik yang berbeda. Terima kasih.